Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya dari Pendidikan Fisika FKIP Untan. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal pada turunan parsial dan multiple integral atau integral lipat. Oke, simak selalu dan tonton sampai habis video ini ya. And don't forget to like, comment, and share and subscribe my YouTube channel. Oke, makasih. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai multiple integral untuk mencari luas segitiga menggunakan integral lipat 2. Ini di koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita lihat dari segitiga yang sudah digambar ini adalah segitiga siku-siku. Jadi, seharusnya rumus luasnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah B dikurang A. Dikalikan dengan tingginya itu adalah CED kurang C per 2. Nah, tugas kita di sini adalah bagaimana kita menggunakan metode integral untuk mendapatkan luas seperti ini. Nah, nanti kita akan membuktikan bahwa luas menggunakan integral sama halnya dengan luas menggunakan cara biasa. Nah, perhatikan garis yang miring. Di sini adalah ada titik B, C. Di sini ada titik A, D. Nah, kita ingin mencari luas di sini nih. Luas segitiga. Jadi kita cari dulu persamaan garis miringnya. Persamaan garis miring itu bisa kita cari menggunakan rumus persamaan garis. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X minus X1 per X2 dikurang X1. Ini kita anggap X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Otomatis Y dikurang Y1-nya A per Y2-nya C, Y1-nya D, Y2-nya C dikurang D sama dengan X dikurang X1-nya A per X2-nya B dikurang A. Kita lanjutkan. Kita kalikan silang sehingga didapatkan X dikurang A dikalikan dengan C kurang D sama dengan Y kurang D dikalikan dengan B kurang A. Sehingga X dikurang A sama dengan Y kurang D dikali B kurang A per C kurang D. Sehingga persamaan X sama dengan Y kurang D dikali B kurang A per C kurang D ditambah A. Nah, ini persamaan untuk yang persamaan garis miring. Nah, untuk persamaan ini disebut dengan ini Y sama dengan C. Dan ini disebut dengan X sama dengan A. Ini rumusnya adalah persamaan X sama dengan A, ini Y sama dengan C. Dan yang miring bisa kita cari sehingga didapatkan X sama dengan Y dikurang D dikali B kurang A per C kurang D tambah A. Nah, bagaimana kita mencari integral, mencari luas menggunakan integral lipat 2? Yang pertama kita integralkan dulu. Sebentar. Di sini ada A, X sama dengan A. Nah, ini persamaan garis X sama dengan A. Karena mengapit garis X, Y sama dengan C. Garis X sama dengan A dan garis miring ini mengapit garis ini. Jadi untuk di sumbu X-nya ada X sama dengan Y kurang D dikalikan dengan B kurang A per C kurang D sama seperti garis tadi tambah A. Ini apa? Ini adalah dx, sedangkan dy-nya dengan batas di sumbu
Y, yaitu D dan C. I di sini DY. Nah, integral seperti ini kita harus mengerjakan dari dalam dulu. Dari dalam maksudnya adalah integral yang berada paling awal di sini. Selesaikan integral di sini, setelah itu baru diintegralkan dengan ini. Nah, hasil dari integral ini adalah integral DC bisa kita kurung, itu adalah batas atasnya dikurang batas bawah. Karena di sini tidak ada variabel, otomatis integral dari 1 itu X, tinggal masukkan X-nya berapa dari batas, tinggal dikurang Y kurang D, dikalikan dengan B kurang A, per C kurang D, tambah A. Kurung besar, di sini, DY. Nah, sehingga didapatkan integral DC. Ini A minus ketemu dengan plus, itu hasilnya minus. A dikurang A itu habis. Jadi minus Y kurang D dikalikan dengan B kurang A per C kurang D DY. Selanjutnya dengan sifat dasar integral kita dapatkan karena tadi ada negatif di awal. Karena negatif adalah minus 1 atau negatif 1 dan negatif 1 adalah koefisien, bisa dikeluarkan dari bentuk integral menjadi seperti ini. Nah, kemudian B dikurang A per C kurang D ini juga merupakan koefisien. Sehingga minus B kurang A ini sifat dasar integral, C kurang D, integral DC, Y kurang D, DY. Nah, bagaimana sifat dasar integral? Integral A fx dx dengan A koefisien, maka A integral fx dx. Nah, seperti ini. A ini koefisien berarti bisa kita keluarkan dari bentuk integral. Ini oke. Itu bentuk awalnya. Itu bentuk dasarnya. Lanjut. Di sini kita tulis kembali B dikurang A per C kurang D. Nah, integral dari Y kurang D dy. Nah, di sini koefisiennya adalah 1 dan variabelnya Y, dan sedangkan D adalah konstanta yang tidak mempunyai koefisien. Sehingga kita dapatkan 1 per 2 Y kuadrat, integral biasa dikurang dy, masukkan batasnya di sini D, di sini C. Kita tulis kembali, B dikurang A per C kurang D. Tinggal kita masukkan batasnya, 1 per 2 D kuadrat kurang D dikali D dikurang 1 per 2 kali C kuadrat kurang D dikali C. Nah, bagaimana ini kenapa bisa menjadi pengurangan? Kita harus mengingat teorema dasar integral, yaitu integral BA dari fx, yang berarti batas dari A sampai B, selangnya itu dari batasnya dari A sampai B, fx dx itu fb dikurang fa. F besar sudah menunjukkan fungsi asli, berarti fungsi ini adalah fungsi yang turun yang akan kita integralkan. Kita lanjutkan, minus B minus A, tetap kita tulis kembali, C kurang D. Nah, yang dalam kurung ini kita sederhanakan dulu, itu didapatkan 1/2 D kuadrat, kurang D kuadrat, kurang 1/2 C kuadrat, tambah CD. Nah, selanjutnya
Kita tulis kembali minus B kurang A per C kurang D. Nah, di sini sudah kita dapatkan minus 1/2 D kuadrat kurang 1/2 C kuadrat tambah CD. Di sini dapat minus B kurang A per, tetap kita tulis kembali. Ini didapatkan, kita bisa kita bisa faktorkan menjadi minus 1/2 D kuadrat plus C kuadrat, begitu kan, tambah CD. Nah, dari persamaan yang telah kita dapatkan nih, kita bisa lihat D kuadrat tambah C kuadrat. Bisa kita jabarkan menjadi negatif, ini tetap tulis ya, C kurang D. 1/2-nya biarkan saja, tulis di sini. Ini kita bisa jabarkan A kurang B, D kurang C, atau C kurang D tidak apa-apa. C kurang D kuadrat ditambah 2CD. Dan plus CD. Tetap ditulis CD-nya ya. Ini juga masih tetap ditulis, supaya pekerjaan kita berlangsung secara runtut dan jelas. Kalau misal mau dikasih sama dengan di sini tidak masalah. Kalau tidak pun kalian harus paham, kita harus paham apa yang kita kerjakan. Minus 1/2, ini dikalikan 1/1 ya, jadi C kurang D kuadrat. Berarti ini dikurang karena negatif ketemu positif, 2 dibagi 2 dapat 1, dikurang CD ditambah CD. Oke, baik. Ini habis. Nah, sehingga sekarang tersisa ini. B dikurang A per C kurang D dikalikan dengan minus 1/2 C kurang D kuadrat. Nah, sebentar dulu. Mungkin teman-teman bingung, mengapa D kuadrat tambah C kuadrat menjadi C kurang D kuadrat plus 2CD? Nah, kita harus mengingat benar-benar. Ingat kembali. X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X kurang Y dikalikan dengan X kurang Y. Kan? Jadi, X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat saja? Berarti kita harus menambahkan dengan 2XY di sisi ruas kanan, supaya 2XY-nya hilang. Berarti di ruas sini juga kita tambahkan dengan 2XY. Jadi X dikurang Y kuadrat ditambahkan dengan 2XY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY ditambah 2XY. Ini sudah habis. Menjadi X kurang Y kuadrat tambah 2XY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kasusnya sama dengan D ditambah C atau C tambah D. Bisa komutatif ya. Nah, tinggal ganti saja. Misalkan sini C, di sini D. Ini sama. Kita lanjutkan. Dari persamaan ini, kita dapat menyederhanakannya menjadi B dikurang A per C kurang D dikalikan dengan C kurang D kuadrat per 2. Nah, ini bisa dicoret. Ini didapatkan C kurang D. Di sini sama dengan B kurang A dikalikan dengan C kurang D per 2. Nah, ini adalah hasil dari integral lipat 2 yang kita cari tadi. Jadi, integral DC, integral X sama dengan A. X sama dengan Y kurang D. Apa tadi? B dikurang A dikali B dikurang A per C kurang D tambah A dari dx dy itu hasilnya adalah B dikurang A dikalikan dengan C kurang D per 2. Nah, sedangkan ini adalah formula luas segitiga yang kita cari. Formula luas segitiga menggunakan integral adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini.
Kita cek dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan cara biasa, cara anak-anak SD kita. Nah, kita bandingkan, ini adalah hasilnya. Untuk memastikan cara integral kita benar, pastikan hasilnya sama dengan apa yang telah kita dapatkan di awal. Seharusnya luas integral itu seperti ini. Luas dari segitiga seperti ini. Dan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Secara otomatis, proses integral yang telah kita lakukan ini adalah benar. Berarti, rumusan integral untuk luas segitiga yang kita buat ini benar. Berarti integral ini menyatakan luas segitiga. Berarti valid. Baik, untuk soal nomor 1 selesai. Mantap. Baik, kita lanjutkan kembali untuk nomor 2. Itu kita ditugaskan mencari turunan terhadap X dari integral dari A sampai ke B dari fx, t dt. Nah, di sini perlu kita pahami dulu, integralnya adalah mengenai fungsi dua variabel, tetapi hanya diintegralkan dari variabel t dan akan diturunkan kepada variabel x. Nah, di sini dapat kita pahami hasilnya secara eksplisit. Kita dapat mengetahui d per dx integral b dari a sampai b untuk fx, t dt itu adalah integral dari a sampai b do fx, t per do x dt. Kenapa kita menggunakan do fx, t per do x? Karena untuk mencari turunan dari fungsi fx, t dan diintegralkan oleh terhadap variabel t ini, kita menggunakan turunan parsial. Karena di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan variabel t. Otomatis hasil dari pendiferensiasian dari integral dua variabel dengan satu diferensiasi ini menghasilkan integral BA do fx, t per do x dt. Artinya nanti kita hanya menurunkan fungsi ini yang ada variabel x-nya, sedangkan t kita anggap tetap. Setelah kita turunkan, lalu kita integralkan dengan dengan fungsi t. Lalu kita masukkan batasnya. Nah, jika kurang jelas, kita akan memberikan contoh. Kita berikan contoh. D per dx integral dari b dari a sampai b, misal x tambah berapa? Tambah t dt misal. Nah, kita menggunakan cara biasa dulu. Cara biasa kita adalah mengintegralkan dulu, baru diturunkan. Oke, kita jawab. Integralkan dulu ini. Integral dari a sampai ke b, x tambah t dt. Nah, di sini dapat kita lihat, yang kita integralkan hanyalah t. Sedangkan x itu tidak mempunyai t, otomatis x dianggap sebagai konstanta. Oleh karena itu hasilnya adalah xt ditambah 1/2t kuadrat dengan batas dari a sampai b. Nah, kita masukkan. Jadi x kita masukkan di t, b tambah 1/2 dikali b kuadrat, digurung dulu, dikurang x kali a tambah 1/2 kali a kuadrat. Ini dapat dihasilkan xb kurang xa tambah 1/2b kuadrat kurang 1/2a kuadrat. Nah, ini adalah hasil integralnya. Bagaimana dengan turunannya terhadap sumbu x, terhadap x? Nah, coba kita cari.
D per dx dari integralnya tadi berapa? Ini integralnya xb kurang xa tambah 1/2b kuadrat kurang 1/2a kuadrat. Nah, kita hanya menurunkannya terhadap variabel x. Ini tidak mempunyai variabel. Ini tidak mempunyai variabel yang artinya adalah konstanta. Oleh karena itu, hasilnya adalah b dikurang a. Ini adalah diturunkan menjadi 0. Ini 0. Nah, jadi hasil dari integral d per dx integral b dari a sampai b x tambah t dt itu adalah b dikurang a. Nah, ini untuk cara biasa. Bagaimana caranya kita mendapatkan hasil ini menggunakan cara ini? Nah, kita menggunakan cara 2. Kita lanjutkan. Sekarang kita mencari turunan dari integral fungsi x plus t dt menggunakan cara yang telah kita dapatkan dari persamaan umum tadi, yaitu langsung saja dengan fungsi yang sama kita mendapatkan integral dari a sampai b. Berarti di sini adalah do dari fx, t-nya adalah x plus t. Berarti diturunkan parsial atau sebagian terhadap x. Ini dt. Berarti tetap kita tulis. Nah, turunan parsial ataupun turunan sebagian dari fungsi x tambah t terhadap x ini berarti kita hanya menurunkan x. Dan t kita anggap tetap ataupun sebagai konstanta. Oleh karena itu turunan dari x ini sendiri adalah 1 dt. Nah, sekarang kita hanya mengintegralkan 1 terhadap t. Otomatis hasilnya adalah t dengan batas dari a sampai ke b. Nah, selanjutnya kita memasukkan batas atas dan batas bawah sehingga kita dapatkan b dikurang a. Nah, telah kita lihat dengan menggunakan cara 1 tadi, yaitu cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini kita dapatkan b dikurang a, yaitu dengan kita mengintegralkan terlebih dahulu fungsinya, kemudian kita turunkan atau diferensiasikan. Selanjutnya dengan cara yang kedua kita mendiferensiasikan dulu, yaitu turunan parsial terhadap fungsinya terhadap x, kemudian kita mengintegralkannya terhadap t. Kita dapatkan hasil yang sama, yaitu b dikurang a. Oleh karena itu formula yang kita gunakan atau yang kita cari di sini itu adalah benar. Diferensiasi terhadap x terhadap integral dari a sampai ke b dari fungsi x, t dt itu hasilnya adalah integral dari a sampai ke b do fx, t integral do fx, t per do x dt. Ini artinya integral dari a ke b turunan parsial fungsi x, t yang diturunkan terhadap x dan diintegralkan terhadap t. Nah, sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain sehingga mendapatkan manfaat yang lebih luas. Baik, terima kasih. Mantap. Oke, nah guys, setelah kita membahas soal 1 dan soal 2 dari turunan dan integral tadi, sungguh menyenangkan bukan? Soalnya sangat mantap. Pokoknya dengan pembahasan semuanya menjadi mudah. Oke, oleh karena itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. And makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.